Oke, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Hendra Murudama. Kali ini kita lanjut ke proses pembuatan komentar dari artikel, ya, dari detail artikel. Jadi nanti jika kita berkomentar untuk artikel tertentu, ya, di sini misalkan Anda penggemar superhero, kita berkomentar di sini, maka data akan masuk ke komentar yang dimaksud, ya. Komentar dari artikel yang kita maksud. Ya, di sini untuk data komentar ini disimpan dalam tabel komentar. Ya, kita simpan di dalam tabel komentar. Ya, strukturnya ini sudah kita bahas, ada ID komentar, nama, email, website, komentarnya atau komentar, kemudian slug-nya. Jadi kita berkomentar berdasarkan slug. Ya, saya tidak membuat komentar berdasarkan ID artikel, ya. Jadi saya di sini membahas mengenai proses pembuatan komentar berdasarkan slug-nya. Ya, kita akan menggunakan URL segment nanti. Oke, untuk komentar di sini di detail artikel nanti kan muncul form, ya, form komentar seperti ini. Jadi kita harus membuat terlebih dahulu tampilan dari form komentar. Di sini kita untuk detail berita ini belum ada form komentarnya. Jadi ini bisa kita ambil dari template. Ya, di template ada pada bagian post single. Ya, kita klik post single dari template, ini dia post single.html. Maka di sini ada contoh dari form komentar, ya. Ini ada contoh komentarnya, tampilannya. Ini form komentarnya. Ya, jadi kita akan membuka halaman view, kemudian news detail. Kita buka news detail. Ya, news detail. Ini dia. Kemudian dari template kita akan membuka post single. Ini kita buka menggunakan editor. Oke, seperti ini. Untuk tampilannya kita akan mengcopy dari bagian, misalkan kalau di template namanya over review, ya, overall review. Kita akan coba mengambil dari sini, ya, untuk tampilannya. Walaupun nanti untuk totalnya, kemudian user ratingnya ini tidak kita bahas, ya, tidak kita bahas. Jadi overall review, kita cek di template, kita cari overall. Ini dia overall review. Kita akan copy dari bagian div, ya, div class article review sampai ke bagian, kalau div penutupnya ini dia, kita langsung lanjut ke bagian komen. Coba sampai sini kita copy, ya. Oke, sampai div penutup dari komen. Ini form komentar, ya. Ya, form komentar ini. Kita copy. Di news detail kita cari ini sidebar. Ya, untuk artikelnya ini, ya, berarti di sini, ya, kita kopikan dari sini tadi, dari di atas, ya, div class article review sampai ke bagian sebelum penutup artikel, ya, kita copy. Nah, ini kan penutup artikel, ini dia. Jadi di sini kita paste. Nah, coba kita simpan, ya, untuk melihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, kan sama nih. Ya, udah sama tampilannya. Jadi intinya kita harus kita sesuaikan, ya, dari template sama dari halaman kita. Ini kita artikel penutup. Jadi di sini kita ada juga artikel penutup. Oke, kalau sudah, kita akan hapus yang tidak perlu. Contoh di sini ada kriteria sampai ke detail, ya. Kriteria sampai ke detail kita hapus. Oke, ini dia div class review block. Kita cari div penutupnya. Ini dia. Kita del. Ya, seperti ini. Coba kita refresh. Oke, ini dia.
Kemudian untuk teks overallnya ini juga kita hapus, kita del. Oke, selebihnya mungkin kita abaikan ya, kita abaikan. Mungkin kalau teman-teman ingin membuat totalnya total komentar, boleh ya, kita ambil nomor di sini ya, total komentarnya. Tapi ini tidak saya bahas di video ini, teman-teman bisa cari sendiri untuk materinya ya, untuk total komentar ya, jika teman-teman ingin menambahkan total komentar di sini. Oke, untuk user rating juga kita abaikan karena di sini tidak membahas secara spesifik ataupun secara mendetail ya untuk proses pembuatan portalnya. Jadi intinya hanya membuat portal berita, detailnya, kemudian komentar, artikel ya. Oke, untuk komennya juga, ini untuk komennya kita akan mengambil dari mana kita ambil ya, ini author ya, ini author. Kalau di sini dia komen. Oke, kita akan menghapus bagian ini, kita hapus ya, ini kita hapus semua, tapi kita nanti menampilkan komentar di bagian atas, about the author. Jadi dari 4 comments ya, 4 komentarnya kita hapus sampai ke komentar terakhir. Oke, jadi ini untuk user rating, ini user rating. Untuk author ini dia, ini untuk author, ini untuk garisnya separator, berarti untuk komennya ini dia div ya. Jadi ini div pembukanya, kita cari div penutupnya ada di sini ini ya. Jadi div ini kita klik di sini dulu, nanti kita tarik scroll ke bawah, cari div yang sejajar. Nah, ini dia, berarti ini dia ujungnya, kita del, kita simpan. Jadi hasilnya sementara seperti ini. Nah, seperti ini sudah dapat kita kerangkanya ya, sudah dapat seperti ini. Kemudian untuk leave a comment-nya ini kita ganti ya, kita ganti kata-katanya dengan tinggalkan komentar Anda atau komentar Anda ya, komentar Anda. Nah, ini dia ya, komentar Anda. Oke, untuk ini isinya ada nama, email, website, dan komen. Nama, email, website, dan komen. Oke, ini kita abaikan. Kita akan menampilkan komentar terlebih dahulu di sini. Ya, untuk komentar ini untuk avatarnya. Ya, untuk avatar kita tidak ada fasilitas untuk upload avatar ya. Di sini kita manual untuk menampilkan avatar. Jadi di sini saya tambahkan saja script PHP ya, echo base URL ya, seperti ini. Kemudian kita cek dulu image-nya yang mana, portal, asset, web, img, avatar. Oke, ini ya. Jadi base URL, asset, web, img, berarti img, berarti sini kita tambahkan aset ya, aset, kemudian web, kemudian img, aset, web, img, kemudian aset, avatar. Berarti ini avatar, avatar. Oke, avatarnya kita gunakan misalkan yang ini ya, avatar 5. Oke, ini dia. Jadi ini untuk image avatarnya kita manual. Oh, tidak tampil. Aset, web, img, aset. Ini salah ya. Ini asetnya ada S-nya, aset. Nah, ini dia sudah tampil. Ya, ini kan pemanggilan image ya, biasa standar. Oke, ini untuk nama komentarnya.
akan tampil di sini nanti ya untuk nama komentarnya. Oke, untuk menampilkan data komentar, tabel ya, tabel komentar yang ada di sini. Ya, ini tabel komentar. Jadi kita harus membuat variabel ataupun membuat query di controller. Jadi kita harus kembali ke controller, ke portal application, controller. Oke. Nah, kita akan membuka controller detail. Oke, controller detail. Karena kan kita ini kan halaman detail ya. Ini kan halaman detail. Jadi kita buka controller detail. Kemudian kita akan menambahkan di sini misalkan variabel namanya komentar. Komentarnya misalkan komentarnya sama dengan variabel this db ya, this db query, kemudian nanti query juga kita jadikan sebagai result array. Nah, ini query-nya di sini ya. Query-nya sangat sederhana sekali ya. Kita gunakan select bintang from tabelnya, yaitu tabel komentar ya. Tapi sini kita ambil where. Nah, kita nanti ini kan komentar berdasarkan slug ya. Kita ambil berdasarkan slug. Where slug sama dengan ini Sherina Munaf ya. Kalau dia Anda penggemar superhero berarti ini error from comment. Oke, ini belum selesai tadi ya. Berarti ini slugnya ya. Ini select from komentar where. Oke, belum selesai. Jadi kita berkomentar berdasarkan slug ataupun slug dari artikel ya. Jadi kita buat dulu where slugnya, atau di sini ya boleh slugnya gitu kan, where slugnya sama dengan variable ID misalkan ya. Ini kalau kita refresh akan normal, walaupun sini masih ada error ya, karena ini belum selesai di query-nya. Oke, jadi komentarnya this db query select bintang from komentar where slugnya sama dengan variable ID. Apa sih slug dan variable ID? Kita tambahkan di sini. Nah, jadi variable ID itu adalah variable ID sama dengan this. Nah, kita panggil URI segment. This URI segment. Oke, segmennya segmen berapa di sini? Untuk ID kita segmennya adalah segmen ada ini segmen 1 ya, controller segmen 1, kemudian content segmen 2, slider segmen 3, ini segmen 4. Jadi kalau kita buat SMS, nah ini controllernya segmen 1, content segmen 2, functionnya bola ini kategorinya segmen 3, slugnya itu segmen 4. Ini segmen 4. Jadi kita ambil URI segmen 4 di sini. Nah, jadi komentarnya ini dia adalah this db query select bintang from article where slugnya sama dengan variable ID. Mana variable ID? Ini dia. Jadi artinya kita akan menseleksi komentar, kita seleksi komentar ya berdasarkan slug. Nih slugnya. Jadi akan ditampilkan komentar yang slugnya itu berada di URI segmen 4, berada di sini ya. Ini dia. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, ini kalau kita refresh akan normal lagi dah ya, tapi ini kan belum selesai ya, belum selesai. Oke, ID this URI segmen 4, komentarnya this db query where slug. Oke, ini dia sudah ya, sudah jelas. Kemudian tinggal kita masukkan komentar ke dalam array. Nah,
Nah, ini kita masukkan kemari ya, kita copy kata-katanya, komentarnya, ini juga komentarnya. Nah, seperti ini. Jadi ini query-nya, ini array-nya. Oke. Terus untuk menampilkan data komentar ya, misalkan yang ini ya, Marvel. Oke, kita tampilkan komentarnya di sini. Ya. Berarti untuk menampilkan komentar kita ke view, ke news detail. Ya, ke news detail. Untuk menampilkan data komentar otomatis kita akan membuat forage ya. Jadi kita buat forage di li-nya, ini about the author p, ini div. Coba kita tes di sini ya, div author. Coba lihat di sini, ini dia separator. Nah, coba kita buat div di sini atau di sini ya. Kita buat forage ya. PHP forage komentarnya. Forage. Ini ya. Kemudian di sini end forage-nya. Jadi ada garis pemisah dari sini, separator. Nah, di sini kita buat PHP end forage. Oke, ini baru komentarnya ya dari controller. Variabel komentarnya s variabel k misalkan. Ya, komentarnya. Oke, sudah. Coba kita refresh. Nah, kan sudah jadi 2 di sini ya. Berarti untuk penggemar Marvel ini sudah ada 2 komentar. Ini dia. Anda penggemar Marvel, Anda penggemar superhero Marvel yang 2. Kalau kita ke artikel hasil Liga Spanyol, ini kosong, berarti belum ada komentar ya untuk artikel ini. Yang ada misalkan sini Asus Zenfone 5. Kita cek ya, Asus Zenfone 5. Dia Asus Zenfone 5. Ini ya, Asus Zenfone 5, kita klik. Nah, ini sudah ada komentar gitu ya. Jadi komentar ini akan ditampilkan berdasarkan slug ini, apakah sesuai slugnya ya. Kemudian ini sudah, ini untuk about the author kita akan ganti ya menggunakan PHP. Nah, ini tinggal kita buat echo aja, echo variabel k. Nah, di tabel komentar filenya apa? Filenya adalah nama. Jadi sini kita buat nama. Kemudian ini kita copy. Nah, ini isi komentarnya. Paste. Kolomnya adalah komentar. Kita ganti di sini. Komentar, simpan. Nah, jadi kalau kita refresh, ini dia. Wow, handphone yang luar biasa ternyata. Oke, kalau yang Anda penggemar superhero Marvel, kita klik komentar. Ini dia. Ini adalah film yang paling ditunggu, nggak sabar ingin menonton ya. Ayo tonton film ini ya. Ini sudah masuk ya komentar. Jadi yang ditampilkan komentar ini adalah pengunjung yang berkomentar pada sebuah artikel yang dipilih ya. Nanti akan kita coba lagi untuk input komentar di sini. Oke, ini sudah berhasil kita untuk menampilkan data komentar. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengisi form komentar. Ini kalau diisi otomatis belum ada ya, belum tersimpan. Nah, belum tersimpan datanya, kita cek. Nah, belum tersimpan. Nah, jadi kita akan coba untuk melakukan insert data di sini. Ya. Oke, ini dia komentar Anda, kemudian form ID. Untuk formnya, ini kita abaikan form ID. Kita di sini akan coba membuat action ya. Actionnya di sini PHP tetap ya, echo base URL. Oke, kemudian untuk actionnya kita akan membuat nanti sebuah
controller bernama komentar ya. Kemudian function di komentar nanti misalkan komentar save ya, untuk routernya ya, komentar save. Nah, di sini untuk enkripsinya boleh kita ambil misalkan yang ini ya. Metodenya juga kita gunakan post. Nah, ini untuk form action ya, komentar save, kemudian metodenya post. Kemudian untuk labelnya ini input tab text, ID-nya kita ganti ya. ID-nya kita buat di sini nama, ini sesuai yang ada di tabel ya, di database. Kemudian yang kedua email. Yang ketiga website ya, website. Yang keempat komentar. Nah, dia oke ya, komentar. Ini kita ganti menjadi kirim komentar. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita refresh nih nanti dia, nah ya, belum ada perubahan sih ya. Ini kan cuman placeholder aja, kirim komentar. Oke, komentar save belum ada ya, masih not found. Ini not found karena kita belum daftarkan routernya ya. Jadi kita akan membuka router, application, config, kemudian router. Nah, ini dah untuk router. Kita akan buat router untuk penanganan komentar ya. Jadi di sini akan kita buat router baru, root. Nah, di sini untuk rootnya kita akan buat komentar save. Ya, ini komentar save kan dari sini, dari ini dia komentar save actionnya ya, komentar save. Jadi kalau dia komentar save, maka yang menanganinya adalah controller komentar ya. Kemudian fungsinya save ya. Jadi controllernya nanti yang menangani adalah komentar, kemudian fungsinya save. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita refresh, nah ini error karena controller komentar belum ada ya. Jadi kita akan buat controller bernama komentar untuk menyimpan data komentar. Oke, jadi kita akan buat controllernya di sini, application controller. Kita akan copy dari controller web, kita rename menjadi komentar. Ini dia ya. Kemudian ini akan kita hapus isinya. Ini dia seperti ini ya, controller komentar. Oke, untuk kelasnya otomatis kita ganti ya menjadi komentar ya. Komentar sesuaikan namanya komentar, extendnya CI controller, fungsinya ini kita ganti menjadi function save. Kenapa kita buat function save? Karena ini kan sudah jelas di sini. Nah, komentar save, maka yang menangani adalah controller komentar function save. Jadi ini kita buat function save. Nah, di sini kita buat if untuk postnya ya. Jadi if post ya, if post. Di sini baru kita buat kolom-kolomnya, variabel nama sama dengan this input post gitu ya, this input post, kolomnya nama ya. Dari sini ya, dari sini nama, email, website, komentar, Slack.
Kalau untuk ID komentar dia auto increment ya, nggak usah kita masukkan. Oke, ini tinggal kita copy, paste. Ya, setelah nama ada email. Oke, ini juga email. Setelah email ada website. Ini juga website. Ya, setelah website ada komentar. Kemudian selanjutnya ada Slack-nya. Ini Slack-nya ya, nama kolomnya. Ya, ini baru Slack-nya. Ini juga Slack-nya. Oke, ini kita del. Nah, jadi ini dia. Nah, simpan. Ya. Baru sini kita buat selanjutnya variable data array-nya. Variable data. Karena kan kalau mau insert kan harus ada variable datanya. Variable data sama dengan array. Ya. Kemudian array-nya di sini kita masukkan. Pertama tadi ada nama yang di atas ya. Nama ini ya, juga variabelnya nama, koma. Kemudian ada juga email yang di atas, email. Email. Ini kita copy saja biar cepat. Website, komentar, Slack. Ya, website. Ini juga website. Komentar, Slack-nya. Nah, ini dia. Jadi ini kita masukkan yang dari atas ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita panggil model. This model kita. Oke, modelnya kita sudah ada model sebelumnya, model bernama model set ya. Nah, ini model set. Kita akan membuat function nanti ya, buat function insert. Nah, karena function insert biasanya kan itu ada di admin ya, jadi kita bisa buat model satu lagi di sini ya. Kita beri nama model admin. Kita buat model bernama model admin, enter. Ini juga kita ganti nama kelasnya model admin ya. Oke, untuk model admin function yang pertama kita buat adalah misalkan namanya function insert ya. Jadi di sini kita buat function insert data misalkan ya, function insert data ya. Untuk function insert data, nah di sini kita buat variabelnya ya. Variabelnya biasa ada tabel dan ada variabel data yang mau diinsert ya. Baru di sini kita buatkan nilainya, return this db query ya, this db query. Baru sini query-nya apa ya, query otomatis select untuk insert otomatis dia this db insert ya, bukan this db query, ini salah, this db insert. Nah, ini untuk memasukkan data this db insert. Nah, baru variabel tabel, variabel data. Jadi sederhana seperti ini aja ya, function insert data, tabel sama data, return this db insert tabel data. Ini kan standar di coordinator ya. Oke, function insert data ini berfungsi untuk menambah data ataupun memasukkan data ke semua tabel. Jadi satu function ini bisa memasukkan data ke beberapa tabel tergantung yang di controller apa tabel yang dimaksud ya. Oke, function insert datanya akan kita panggil ke kemari ya, this ya, kita panggil ke controller ya, this model admin
tadi ya, model yang kita buat, model admin. Kemudian fungsinya tadi insert data, kita paste insert data. Nah, baru ini di insert data tadi, di model tadi kan ada tabel dan data ya. Tabelnya tabel apa? Kita buat sini tabelnya adalah tabel komentar, kemudian koma, variabel tetap variabel data. Ini variabel, ini tabel ya, ini tabel komentar. Variabel data ini dia. Nah, kiriman post dari view detail. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, tinggal kita redirect ya. Redirect. Nah, ini redirectnya. Oke, kita kosongkan saja redirectnya seperti ini. Nah, ini untuk controller komentar. Jadi singkat ya. Ini cuman insert data aja sih. Ya, cuma insert data. Nah, coba kita tes. Ya, kita tes misalkan kita mau berkomentar untuk artikel yang ini ya, petualangan menangkap petir. Kita klik, ini dia detailnya. Kita tes, kita masukkan misalkan fulan@gmail.com. Ini kita kosongkan, komentar saya si Fulan misalkan ya. Kita tes, coba kita kirim komentar. Nah, ini sudah ya, komentar save. Coba kita refresh. Kini belum tampil. Ini kalau kita klik, ini juga belum masuk ya, belum masuk, datanya belum masuk, berarti ada yang salah di sini. Kita cek lagi. Ini sudah komentar. Kita cek dulu ini komentar benar slotnya. Komentar di routernya komentar save. Ini komentar save. Mana yang salah nih? Detailnya. Detail. Di sini dia harus ada URI segmen ya. Oke, ini kalau kita ketik A misalkan ya, kirim komentar, ini belum berhasil ya. Kita cek lagi di detail, ini sudah detail. Ini sudah komentar save. Oh, di sini ya, ini belum ada namanya ya. Ini kita ketik name sama dengan nama. Kemudian field yang kedua, name, email, name objeknya belum ada di sini. Coba kita buat lagi name, website. Kemudian name komentar. Oke, komentar. Kita tes lagi A ya, kita isi datanya, kirim komentar. Nah, sekarang errornya berubah ya, errornya berubah menjadi model admin. Ini berarti kita belum daftarkan nih model admin di autoload. Jadi kita buka autoload. Nah, di sini kan ada model set. Kita tambahkan satu lagi, model admin. Nah, simpan. Coba kita refresh. Kita isi lagi data. Kirim komentar. Nah, ini berubah lagi errornya. Kolom slugnya cannot be null. Oke, berarti slugnya tidak boleh kosong. Di news detail. Kini nama, email, website. Oke, slugnya tidak boleh kosong ya, karena di sini dia ada kolom slugnya ya. Ini slugnya. Oke, karena slugnya kan yang input kan bukan di sini tidak ada ya, tidak ada kolom slugnya ya. Dia baca yang di sini dia.
Jadi di sini slugnya akan otomatis. Berarti di sini kita tambahkan sebelum nama, ini kita copy. Nah, di sini harus kita tambahkan input tab yang baru ya. Tapi jangan teks, karena kalau teks dia nanti jadinya seperti ini. Ada dua di sini namanya. Jadi kita masukkan input tabnya hidden. Nah, hidden, kemudian ini slugnya ya, kolom slugnya, namanya, name juga slugnya. Otomatis placeholder tidak ada di sini karena dia hidden. Nah, seperti ini. Hidden, slugnya. Ini hidden ya. Untuk value-nya ini kita akan mengambil dari controller komentar bernama slugnya ya. Ini dia. Slugnya kita masukkan kemari sama dengan variable slugnya atau variable slug ya di sini. Coba kita tes, lihat di komentar slugnya. Oke, berarti di sini kita buat slug ya, ini variable slug. Oke, kita tes, kita simpan dulu, kemudian kita refresh. Kita tes, masukkan sini komentar misalkan ABC ini belum ada validasi email ya. ABC komentarnya, kita kirim komentar. Oke, redirectnya ke halaman indeks. Coba kita klik di sini ke title-nya. Nah, sudah masuk ABC komentarnya. Nah, otomatis di sini juga sudah masuk ABC. Coba kita tes lagi ya, berkomentar ya, film petualangan menangkap petir. Misalkan namanya Hendra, emailnya hendramarudama@gmail.com, websitenya warungtutorial.com. Komentar, wah bagus sekali film ini. Kita kirim komentar. Oke, kita cek di sini. Ini ya, masuk ID komentar 14. Kemudian kalau kita baca artikelnya lagi, nah ini masuk juga komentarnya Hendra, wah bagus sekali film ini. Nah, di sini belum ada fasilitas reply ya. Nah, kita bahas cuma membuat komentar di artikel tertentu. Oke, berhasil nih untuk komentarnya, sudah berhasil. Jadi langkah-langkah lumayan panjang ya. Oke. Jadi sekian video kita ya, bisa dicek lagi di source webnya ataupun di source script dari hasil pembelajarannya. Kalau teman-teman sedikit bingung, video juga bisa di pause ya, dihentikan sejenak untuk melihat scriptnya. Ini sudah berhasil. Yang penting kita berkomentar di sini ya, berkomentar. Jadi di router tadi ini udah kita buat ya. Kemudian di news detail kita buat formnya. Kemudian actionnya kemana ya, yang di router tadi ya actionnya. Kemudian controllernya komentar, ini dia. Fungsinya function save. Ini nama objek postnya. Ini data array-nya. Ini model untuk insert datanya. Ini dia insert datanya. Ya, model admin ya. Ini dia insert data. Kemudian selesai ya, menampilkan di sini ya, tetap di sini dia menampilkan komentar di forage. Oke, sekian, nanti kita jumpa di video selanjutnya ya untuk proses selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.